Baik, bismillah. Cek sound check. Suara gue sudah terdengar? Alhamdulillah. Terima kasih Om Adin ya sudah kasih jempol-jempolnya. Alhamdulillah. Karena sudah terdengar, kita mulai saja kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allah pagi ini masih izinkan kita berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Kembali Allah izinkan untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah hari ini Allah kirimkan banyak nikmat buat kita semua ya. Untuk itu di awal seperti biasa Bapak Ibu Ayah Bunda Nuga nggak bosan-bosan untuk mengingatkan. Kita sama-sama bersyukur dulu atas semua nikmat yang sudah Allah titip buat kita hari ini ya. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, nunggu tidak lupa juga mau mengajak kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita terus mendawamkan ini, kita semakin istiqomah, kita semakin konsisten dan Allah izinkan kita untuk bisa terus menebar manfaat ya dari cahaya-cahaya Quran ya, dari ilmu-ilmu yang kita terima kita sebarkan lagi kepada orang-orang lain, insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga semua sehat-sehat pagi ini ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga apapun yang hari ini dihadapi kita terima dengan lapang dada, kita hadapi dengan penuh rasa syukur, kita hadapi dengan hati yang insya Allah penuh harap terhadap pertolongan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu ada satu fase yang mungkin ya, mungkin hari ini pelan-pelan sudah masuk ke sana tapi tanpa disadari. Biasanya mungkin dari usia 35 gitu ya sampai usia menjelang 70 tahun biasanya ini fase-fase kita mengulang ya, mulai melihat ulang banyak hal gitu ya. Kita mulai melihat ke belakang, mulai bertanya-tanya apakah cara kita kerja selama ini benar, apakah pola hidupnya udah benar, apakah pola hidupnya sudah sehat gitu ya, apakah relasi atau hubungan kita terawat sama orang lain. Salah satunya juga apakah cara kita memperlakukan harta itu sudah bijak. Ya karena banyak sekali yang baru sadar Bapak Ibu Ayah Bunda bahwa selama hidup ke belakang punya lifestyle yang nggak pernah dipikirin secara serius gitu ya. Lifestyle belanja, healing, life apa namanya lifestyle nongkrong, lifestyle memuaskan ego misalnya banyak ya lifestyle-lifestyle yang mungkin hari ini sudah kita evaluasi betul. Dan ada satu sebenarnya lifestyle yang sering luput kita jadikan ini sebagai gaya hidup kita. Padahal justru lifestyle ini insya Allah bisa paling menenangkan jiwa. Lifestyle ini adalah lifestyle sedekah. Ya, jadi sedekah insya Allah utamanya bukan sekedar memberi ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi sedekah itu cara paling 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 ikhlas dari setiap orang itu memaknai harta. Insya Allah ya. Karena Rasulullah kan pernah bilang tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Nah, sebetulnya kalimat ini kan bukan kalimat motivasi aja ya, gitu Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi ini sebenarnya sebuah rangkaian atau rangka hidup gitu. Kalau dijadikan sebuah lifestyle, insya Allah pola pikir kita juga ikut bertumbuh. Harta bukan lagi sumber cemas, insya Allah ya, tapi jadi alat yang menenangkan hidup. Harta bukan lagi tempat bergantung, tapi kendaraan menuju nilai abadi. Kalau kata Utsman bin Affan, Bapak Ibu Ayah Bunda, kebiasaan memberi itu menyelamatkan seseorang dari kebiasaan mengumpulkan secara berlebihan. Nah inilah lifestyle sedekah yang insya Allah selalu Nuga ingatkan setiap paginya, setiap harinya, yang mana semoga kami dari titik balik selalu bisa memberikan wadah terbaik untuk Bapak Ibu Ayah Bunda, menjadikan ini sebagai ladang legacy, ladang warisan ya, ladang panjangnya usia Bapak Ibu Ayah Bunda bahkan setelah kematian. Karena insya Allah doanya titik balik bisa selalu panjang membersamai setiap jamaah ya dalam memberikan dakwah-dakwah atau syiar dan ilmu-ilmu terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi mangga Bapak Ibu Ayah Bunda untuk yang mau mengawali hari ini dengan bersedekah melalui titik balik seperti biasa boleh di-scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya 7178867 703 atas nama titik balik ya. Dan gue ucapkan jazakumullah khairan katsiran
kepada seluruh keluarga STB, Bapak Ibu Ayah Bunda yang setiap harinya rutin bersedekah gitu ya. Bapak Ibu Ayah Bunda kalau kita mau komitmen misalnya kamu nggak, saya mau dong komitmen boleh nggak sehari 5.000 aja buat support dakwah titik balik. Boleh loh Bapak Ibu Ayah Bunda. Silahkan nanti mungkin ke Arsi atau ke Kak Adira. Tujuannya Kang Nuga saya ngerasa banyak manfaat, banyak hikmah yang saya dapat. Nah saya nggak pengen berhenti di saya. Saya pengen ini dakwah dari titik balik panjang. Saya nggak bisa support ilmu, saya nggak bisa support apapun. Yang bisa saya support mungkin menyisihkan sebagian harta saya. Tapi juga belum banyak misalnya 5.000, 10.000 gitu ya, 20.000 tiap hari. Ya nggak apa-apa. Monggo insya Allah. Bukan soal besar kecilnya, tapi soal seberapa besar keikhlasan kita. Semoga dari apa-apa yang kita keluarkan, mungkin kecil, tapi insya Allah Allah menyempurnakan yang kecil ini jadi sebuah keberkahan hidup ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mangga ya silakan boleh di scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita akan sama-sama belajar kembali pagi hari ini bersama guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Haris Abdul Aziz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Luga. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah sehat Ustadz. Antum gimana sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Afwan Ustadz, apakah di Ana juga atau di Bunda-Bunda ya? Kayaknya suaranya agak mendem atau gimana Bunda? Cek Ya, suaranya kecil ya. suara Ada saya kecil. Umi Ami, ada Umi Amrina, juga ada Umu Adin. Apakah bisa dikondisikan mic-nya, Ustadz? Bentar Dipilih ya. mic yang lain mungkin? Karena agak agak mendem suaranya, Insya Allah ya. Afwan Ustadz. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran jelas nggak? Eh Masih kecil. masih, Ustadz masih masih agak mendem. Antum pakai laptop, Ustadz Afwan? Ana pakai laptop ini. Pakai laptop. Di bagian Mikrofon. mic-nya bisa dipilih nggak, Ustadz? Ada tanda panah ke atas tuh, ada beberapa mikrofon yang bisa dipilih. Iya ini lagi ada beberapa mikrofon ini. Boleh diklik salah satu, nanti kita coba lagi, kita tes lagi. Apakah memungkinkan? Ini agak agak pelan jadi, agak apa ya? Kalau bahasa Sunda mah agak cempreng, Ustadz jadinya. Kalau yang ini, mungkin boleh coba yang lain, Ustadz. Cek, cek. Nah, ini mungkin agak lebih baik ya daripada yang awal, Tapi tapi masih masih kecil ya. masih agak kecil. Ada berapa pilihan, Ustadz Afan? Ada empat, ada tiga. Ada cek, cek. Ada 4. Oh, ada empat. Sudah dipilih semua, Ustadz Afan? Udah tadi nih. Sudah ya? Cek, Oke. cek, cek. Oke. Bismillah, Ustadz. Ya. Coba lagi boleh sekali, Ustadz Afan? Cek, cek, cek. Oke, masih agak kecil ya. Hmm. Ini anak kalau boleh usulkan, Ustad, Ya. apa namanya? Kalau antum ada handphone, boleh login pakai handphone. Nanti handphonenya yang dipakai untuk mic. Biasanya anak begitu, Ustad. Kalau lagi ada masalah mikrofon, biasanya anak pakai handphone tuh untuk suaranya. Siapa tahu mungkin berkenan, tapi kalau nggak memungkinkan, nggak apa-apa. Kita Bisa, bisa. Bismillah. Bisa. Bisa, Berarti Ustad pakai ya? handphone, pakai laptop juga ya? Iya, laptopnya untuk kameranya, Ustad. Nanti suaranya dari handphone. Mohon ditunggu ya bunda-bunda semua. Bismillah insya Allah sambil menunggu kita siap-siap tuh. Kalau ini kedengaran. eh Perlu dijadikan co-host dulu sepertinya. Namanya apa Ustaz? Namanya Haris Oh juga. sama ya. Iya. Minta tolong teman-teman operator ya untuk bisa dijadikan co-host. Cek, cek. Nah, insya Allah mantap nih, alhamdulillah. Tapi suaranya nggak menggema ya? eh Kalau boleh suara di handphonenya volumenya dikecilkan, Ustaz. Cek, cek, cek. Oh, ini Oh, dari laptop ya. Dari laptopnya dikecilkan dikit. Ini Avan, Ustaz, Avan. Yang laptopnya yang dikecilkan, yang dibesarkan handphonenya. oke. Oke, oke, oke.
Iya, ada ekonya ya. Nah, kalau Nah, gini kalau gini, Nah, Masya Allah. Suara anak kedengeran kan, Ustaz ya? jelas jelas. jelas, jelas. Alhamdulillah. Nah, kalau yang di laptop, anak izin mute ya, Ustaz ya? Siap siap. Ya, siap. Sip. Oke. Bismillah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, karena kita sudah prepare nih, Ustaz Haris juga sudah siap. Bismillah, kita akan sama-sama mulai kajian kita pagi hari ini. Mohon izin untuk buka mushafnya atau Quran digitalnya, dan sambil siap-siap, kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Mungkin hari ini kita mulai merasakan hal-hal yang dulu tidak pernah kita pikirkan. Bangun tidur leher kaku, duduk sebentar pinggang nyeri, tangan diam-diam sering kesemutan. Saat ditanya kenapa, jawabannya biasa faktor usia. Padahal tidak, banyak kasus saraf kejepit justru dimulai dari kebiasaan kecil yang dibiarkan bertahun-tahun. Postur kerja yang salah, kurang gerak, tubuh dipaksa untuk terus-terusan kuat, meski setiap hari sudah memberi sinyal minta diperhatikan. Jika dibiarkan, kualitas hidup bisa menyempit. Jalan sedikit nyeri, tidur tidak nyenyak, aktivitas sederhana terasa berat, bahkan mengganggu sholat dan riadah rutin kita. Maka kelas ini dibuat agar kita tidak menunggu sampai tubuh memaksa berhenti, agar kita paham tanda-tandanya, tahu pemicunya, dan bisa mencegah sebelum semakin parah. Bersama Dr. Gustaf di kelas waspada syaraf kejepit, saatnya sadar sebelum nyeri semakin menyebar. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustaz Haris Abdul Aziz, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Falyatafadhal mashkur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar jelas atau enggak ya? Jelas banget, Ustaz. Oke, Alhamdulillah. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di sekian kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka kembali. Kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan masih menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya kita. Yang kedua, salawat beringkan salam terus kita panjatkan ke baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan sebagai muallim. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muballighir risalah, yaitu manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, dan sudah disampaikan oleh Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan nikmatku dan juga kusempurnakan juga untukmu semua nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Di satu sisi, agama yang paling aku ridhai adalah agama Islam. Alhamdulillah, yang saya hormati Kang Nuga sebagai host yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang hadir di sini umur yang panjang, diberikan rezeki yang saleh, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tuntas tentang surat Al-Mumtahanah, tentang siapa sih orang-orang yang harus kita cintai dan siapa sih orang-orang yang harus kita jauhi. Boleh nggak sih kita ini berteman dengan orang yang selain non-muslim, hanya sekedar teman, tidak menjadikan
teman baik, dan lain-lain yang akan kita bahas insya Allah di surat Al-Mumtahanah ini insya Allah 1 jam ke depan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar karena sudah jam 6 pagi ini. Semoga waktunya cukup untuk membahas surat Al-Mumtahanah ini. Sebelum dimulai, Mumtahanah ini artinya adalah orang-orang yang diuji. Orang-orang yang diuji. Dan nanti akan ada di ayat terakhir atau di 3 ayat terakhir tentang penyebutan Al-Mumtahanah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita minta beberapa peserta. Wah, ini sudah banyak banget yang ternyata yang angkat tangan ya. Untuk membacakan kita satu ayat karena ini ayatnya panjang-panjang. Satu ayat tentang di dalam surat Al-Mumtahanah. Saya minta dari Ibu Eti nih, dari tadi nih ngangkat nih. Nggak pegal ini Bu Eti nih. Ya, Ibu Eti sehat? iya alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Bangga Ibu, bisa dibaca ayat pertamanya. Ya, sama ayatnya ya saya belum buka. Al-Mumtahanah. Ya, Surat apa Ustaz? Al-Mumtahanah ayat pertama. Ya, surat keberapa Al-Mumtahanah? Surat ke Ada yang bisa bantu surat keberapa ini? Saya malah lupa. Di juz 28 Ibu. Surat ke-28? Enggak, Bukan juz ke-20. Juz Surat 28. 60 Bu Eti. surat 60. Ya. Surat 60. Ya. Aduh maaf ya, itu barusan nyiapin dulu sesuatu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijunar rasula wa iyyakum ayyuminu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabil wabtigo amardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'malu bima ahfaitum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'an sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Rabbmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Shadaqallahul adzim. Jazakallah Ustadz. Sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eti, Masya Allah. Perlu diperhatikan tadi ada beberapa ya Bu Eti bacaannya yang mungkin masih harus diperbaiki. Contohnya tadi
Ya, Allah berfirman, kita baca ulang ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu. Jadi Bu Eti bacanya ayyuminu. Yang benar wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Jadi walaupun di wakaf di situ ada ya. Jadi harus tetap dibaca fi sabili. Tidak bisa dibaca fi sabil. Fi sabili wa batigha mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Baik, terima kasih Bu Eti atas bacaannya yang sudah alhamdulillah sudah bagus. Baik Bapak Ibu, ayat pertama ini kalau kita pelajari bahwasanya ayat pertama ini ada asbabun nuzulnya. Jadi ayat pertama Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Sehingga kamu sampaikan kepada mereka, ilaihim, kepada mereka berita-berita Muhammad. Nah di sini, jadi ayat ini turun karena ada sebabnya. Ada asbabun nuzul. Jadi ada di Al-Quran ini beberapa ayat yang di situ ada asbabun nuzulnya. Itu sebab-sebab diturunkan ayat tersebut. Adapun ayat ini, jadi ayat ini turun ke seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Mungkin ada sebagian ibu-ibu yang pernah dengar sahabat ini. Namanya Hatib ibnu Abi Balta'ah. Bagaimana kisahnya? Kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika itu memang ingin menyerang kota Mekkah. Ingin menyerang kota Mekkah secara diam-diam. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, rahasiakanlah strategiku ini untuk menyerang kota Mekkah. Tetapi kabar ini terdengar oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah. Sehingga Hatib ibnu Abi Balta'ah ini menulis surat. Menulis surat kepada keluarganya, kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekkah. Mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad dan para pasukannya akan datang ke Mekkah menyerang kota Mekkah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar ini kepada Nabi Muhammad lewat wahyu. Akhirnya Nabi Muhammad tahu bahwasanya ketika itu Hatib ibnu Abi Balta'ah menulis surat dan minta dikirimkan ke Mekkah lewat perantara seorang perempuan. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menemukan, jadi yang disuruh itu Ali, Miqdad bin Aswad, dan Abdullah Zubair bin Awam. Ketika itu Rasulullah menyuruh tiga sahabat ini untuk pergi sampai datang ke suatu lembah namanya Wadi Khokh. Atau lembah Khokh namanya, Khokh. Kemudian Rasulullah berwasiat kepada Ali dan para sahabatnya, kalau kalian sudah sampai ke lembah Khokh, kalian akan menemukan seorang wanita di situ dan minta ke wanita tersebut surat. Kemudian ketika mereka sudah sampai ke Wadi Khokh, bertemu dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut ditanya oleh sahabat, oleh Ali ketika itu, silahkan kembalikan kepada kita atau berikan kepada kita surat yang ada di kamu. Kemudian perempuan ini awal mula tidak mengaku. Surat yang apa? Surat apa yang dimaksud? Kemudian Ali mengancam dan para sahabatnya mengancam. La tu'tiyannani, artinya berilah kepadaku surat itu atau kami lusuhkan semua pakaianmu, pakaian engkau wahai wanita. Kemudian akhirnya wanita itu karena takut, artinya takut ditelanjangin oleh sahabat ketika itu, bajunya ingin dilusuhkan semuanya, ingin diambil semuanya, diberikanlah surat tersebut, yang mana isi suratnya memang kabar tentang penyerangan kota Mekkah dari Nabi Muhammad SAW
dari seorang yang ditulis oleh seorang sahabat yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ini asbabun nuzulnya. Akhirnya Hatib ibnu Abi Balta'ah dipanggil oleh Rasulullah. Ma hadza ya Hatib? Apa yang engkau lakukan ini wahai Hatib? Apakah ini bukan sebuah pengkhianatan? Kemudian kata Hatib, ala rislik, artinya ala rislik itu pelan-pelan wahai Rasulullah. Sungguhlah apa yang saya lakukan ini bukan karena saya murtad dari Islam, bukan karena saya keluar dari Islam, bukan karena saya berkhianat dari Islam. Tetapi sesungguhnya saya memiliki keluarga dan harta dan anak-anak di kota Mekah yang tidak ada pelindungnya. Makanya saya kirim surat untuk berlindung diri. Seperti itu. Adapun engkau wahai Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain kaum muhajirin itu memiliki sahabat kerabat yang bisa menolong mereka satu sama lain nanti ketika di kota Mekah. Adapun saya tidak ada. Akhirnya Hatib ibnu Abi Balta'ah dimaafkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, orang ini telah berkata jujur. Tapi ketika itu tetap saja Umar bin Khattab marah kepada Hatib ibnu Abi Balta'ah. Kemudian Umar mengatakan kepada ya Rasulullah, da'ani adribu unuqahu. Selalu saja Umar seperti ini. Kata Umar, ya Rasulullah, biarkan saya tebas leher pengkhianat ini. Sedangkan kata Rasulullah, jangan. Bahwasanya Hatib ibnu Abi Balta'ah ini telah berkata jujur, bukan untuk memberikan rahasia kita, dan juga Hatib ibnu Abi Balta'ah ini termasuk veteran Badar. Yang mana veteran Badar ini, orang-orang yang ikut peperangan Badar, semua dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi asbabun nuzulnya, ibu-ibu. Jadi di sini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, yaitu orang kufar Quraisy, dan juga itu musuhmu, yaitu orang-orang Muslim, tulquna ilaihim bil mawaddah, saling memberikan rasa cinta, kabar-kabar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, yang mana mereka sudah kufur dari apa yang engkau bawa dari kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, yang mana kufar Quraisy ini mengeluarkan Nabi Muhammad SAW, mengusir Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika itu dari Mekah. Jadi Rasulullah menyuruh para sahabat pertama hijrah ke Habasyah, dan Rasulullah menyuruh sebagian lagi hijrah ke Madinah. Dan ceritanya panjang, akhirnya bertemulah semua di Madinah yang dari Habasyah tersebut. Antu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Di satu sisi kalian berjihad di jalanku, wa ibtigha'a mardati, dan juga mencari ridhaku, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Malah kalian mengumpat-ngumpat, sembunyi-sembunyi, memberikan rasa kasih sayang kepada mereka, yaitu kepada kufar Quraisy Makkah. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Sedangkan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang mengetahui apa yang engkau terang-terangin dan apa yang engkau sembunyi-sembunyikan. Faqad dhalla sawa'as sabil. Telah sesatlah jalan yang lurus ini. Artinya telah sesatlah jalan yang engkau tempuh. Jadi ayat ini ditunjukkan ke Hatib ibnu Abi Balta'ah yang niatnya memang tidak berkhianat, tetapi tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bolehnya kita menjadikan musuh kita. Ini musuh, Bu, ya. Jadi kufar yang menyerang kita ini musuh. Tapi nanti ayat ada setelahnya, diperbolehkannya kita sebagai orang mukmin berteman baik, nggak ada masalah juga, berbuat baik juga nggak ada masalah kepada orang non muslim yang tidak menyerang kita. Jadi ayat pertama ini konteksnya ke kufar Quraisy. Yang kufar Quraisy ketika itu posisinya kafir harbi, yaitu orang non muslim yang menyerang kita. Saya kira bisa dipahami ayat pertama ini. Bisa kita lanjut, ayat selanjutnya bisa dibaca oleh Ibu Ummi Syafiq. Ummi Syafiq bisa dibaca, minta tolong ayat kedua. Bismillah, Ummi Syafiq. Bisa dibuka mic-nya, sudah?
Suaranya masih agak terlalu mendem ya. Terdengar? Coba sekali lagi. Udah ada Ustaz? Ya, bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Allahumma arhamna bil Quran. Tunun Ustaz. Barakallahu fiik, Ummi Syafiq. Bacaannya bagus, alhamdulillah. Ayat kedua ini menjelaskan kepada kita atau menerangkan kepada kita orang non-muslim yang memerangi kita, mereka ini penuh dengan tipu daya. Mereka ini penuh dengan pengkhianatan. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, dalam satu sisi tadi Hatib Ibnu Abi Balta'ah mengirim surat, berbuat artinya memberikan kabar baik agar kufar Quraisy mereka di sana selamat. Percaya atau tidak kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengkhianati kalian. Makanya Allah berfirman, "Iyasqafukum yakunu lakum a'da." A'da'a ya, kalau di waqaf jadi mad badal. Jadi mad iwat, maaf. A'da'a. Jika mereka menangkapmu nanti, niscaya mereka bertindak sebagai musuh. Mereka akan bertindak sebagai musuh bagimu. Yang tadi engkau berbuat baik kepada mereka, malah mereka nanti kalau menangkap kalian semuanya akan menjadi musuh. Karena memang ini sifat kafir. Sifatnya peperangan itu seperti itu. Al-harbu khida' kalau kata para ulama. Al-harbu khida'un. Yang namanya peperangan itu penuh dengan tipu daya. Jangan kita berbaik hati dengan orang non-muslim yang menyerang kita atau disebut dengan kafir harbi. Jadi kalau kita pelajari ibu-ibu, orang non-muslim atau yang sering kita sebut dengan orang kafir, itu ada dua macam lah, boleh kita bagikan. Ada kafir yang disebut dengan kafir harbi yang pertama. Kafir harbi ini orang kafir yang menyerang kita. Menyerang kita, membasmi kita, mengeluarkan kita dari tempat kita. Dan itu wajib kita hancurkan. Wajib kita bunuh orang seperti ini. Ini kalau dia menyerang kita duluan. Orang kafir disebutnya kafir harbi. Posisi mereka itu kafir harbi, sudah kafir harbi. Tidak boleh kita berteman baik dengan mereka. Tidak boleh kita jadikan mereka kekasih kita. Tapi ada yang sisi kedua, kafir zimmi atau kafir mu'ahad. Yang kedua ini kafir zimmi atau kafir mu'ahad. Siapa itu kafir zimmi, kafir mu'ahad? Itu kafir yang tidak menyerang kita, atau boleh kita anggap dalam bahasa fikihnya adalah kafir yang tinggal di negara muslim dan berkomitmen untuk membayar jizyah setiap tahunnya. Itu kafir zimmi, nggak boleh kita bunuh. Harus dijaga, harus dilindungin. Tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Seperti ini, seperti itu. Nah, jadi konteks dua ayat ini bertuju kepada kafir harbi, yaitu kufar Quraisy. Karena saya ingatkan kembali, di surat ini ada dua perilaku kita sebagai muslim ke sesama atau ke orang kafir. Dua ayat pertama ini itu ke orang kafir harbi. Kafir harbi itu kafir musuh kita yang memerangi kita. Nanti ada muamalah kita dengan kafir zimmi namanya. Seperti itu. Maka saya ulangi. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'a. Kalau kalian, jika mereka menangkapmu, niscaya mereka akan bertindak sebagai musuh bagi kalian, bagimu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum. Lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu. Artinya tangannya, lidahnya yang tadinya baik, tangannya yang tadinya merangkul, ketika kita ditangkap sudah jadi tawanan, dibasmi kita, dibantai kita. Bisu dengan perkara-perkara yang buruk. Wa waddu law takfurun, dan mereka menginginkan kita ini jadi orang kafir. Kita ini keluar dari agama Islam.
Memang tujuan Islam, tujuan peperangan itu. Entah mereka, kita ini saling menyudutkan satu sama lain untuk masuk agama masing-masing. Bedanya Islam tidak memaksa. La ikraha fid din. Di dalam Islam tidak ada paksaan di dalam agama. Entah kalian masuk Islam, maka kalian selamat. Entah kalian kalau tidak masuk Islam membayar jizyah. Membayar upeti. Membayar upeti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Nah, ini ayat kedua yang bisa dibaca oleh Umi Syafiq tadi ya. Jadi paham ya, ayat pertama dan ayat kedua ini satu ayat, ini satu peristiwa tentang Hatib ibnu Abi Balta'ah. Bisa dicari nanti mungkin di internet, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Baik, ayat selanjutnya ini ayat ketiga oleh mungkin Kak Desi. Kak Desi ada untuk baca ayat ketiganya? Ya, ada Ustadz. Ya, bisa dibaca ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal kiamat yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Kak Desi ya. Ya Ustaz. Ayat ketiga ini beda cerita. Artinya tidak membahas seperti ayat pertama dan ayat kedua. Jadi ayat pertama, ayat kedua itu memang turun ke Hatib ibnu Abi Balta'ah, tapi ayat ketiga ini hanya sebagai peringatan kepada kita bahwasannya Allah berfirman, "Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir." Ini peringatan kepada kita wahai manusia, wahai ibu-ibu, wahai teman-teman semuanya, bahwasannya ketika hari kiamat ini Allah pernah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada satu sama lain bisa memikul dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'a. Kalau kita disuruh nanti sama orang tua kita, sama kerabat kita, sama teman dekat kita untuk memikul dosa-dosanya, nggak akan kita bisa pikul. Ini peringatan yang banyak sekali di ayat-ayat lain selain Mumtahanah, mengingatkan bahwasannya padang mahsyar, hari kiamat, semuanya berusaha sendiri-sendiri. Bahkan dikatakan juga Isa bin Maryam tidak akan lagi peduli dengan Maryam. Isa bin Maryam tidak akan lagi peduli dengan Maryam. Allah berfirman, lan tanfa'akum arhamukum. Tidak akan bermanfaat untuk kalian arhamukum yang pertama, yaitu kerabat-kerabat kita. Wala auladukum, dan juga tidak anak-anak kita juga. Kita subhanallah ya ibu-ibu ya. Kita di dunia ini sebagai orang tua, dalam musibah apapun, subhanallah kita lihat di TV-TV sekarang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Aceh, banyak sekali video-video mayat-mayat yang sampai di titik kehidupannya dia masih menjaga anaknya. Dia masih menjaga, memeluk anaknya agar tidak terkena bencana. Tapi qadarullah masya wa fa'al, semua memang sudah ada waktu dan ajalnya masing-masing. Artinya mungkin ibu-ibu juga tahu, ibu-ibu bahkan lebih tahu tentang anak, bahwasanya kita akan menjaga anak kita ini pasti sampai titik darah penghabisan. Kita pun sebagai ayah akan menjaga anak itu sampai titik darah penghabisan. Dan kita sebagai anak akan menjaga orang tua juga sebaliknya sampai titik darah penghabisan. Dan ini semua, sifat yang baik ini semua, itu tidak akan kita miliki ketika kita di padang mahsyar, yaitu ketika yaumul hisab. Maka dikatakan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Tidak, itu nggak ada bermanfaat lagi. Artinya nggak mungkin kita menanggung dosa orang lain. Tadi saya katakan Allah berfirman,
Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'a. Kalau kita diminta oleh siapapun nanti di hari padang mahsyar untuk membawakan dosa-dosanya, beban-bebannya tidak akan bisa diminta atau tidak akan bisa dipikul oleh kita sendiri. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Di hari itu tidak akan ada lagi dosa kecuali ditanggung oleh pemiliknya sama pribadi-pribadi masing-masing. Ini tekanan untuk kita, peringatan untuk kita bahwasannya mau arham itu artinya yang satu rahim, kerabat, ayah, ibu, bibi, paman, keponakan, itu namanya rahim. Satu rahim, silaturahim namanya. Makanya dikatakan silaturahim itu kalau satu keluarga, kalau satu rahim. Tapi kalau bukan satu rahim dengan teman, itu sih tidak disebut dengan silaturahim. Itu disebut dengan ziarah saja. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yafsilu bainakum. Semua terpisah. Walaupun kalau ditanya, Ustadz, kira-kira kita ini kenal nggak sih sama anak kita nanti? Kenal. Kita kenal nggak sama ibu kita nanti? Kenal. Kita kenal nggak sama bibi kita, teman-teman kita? Kenal. Tapi tidak ada yang peduli ketika itu. Semua takut atas amalannya sendiri masing-masing. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha melihat. Jadi dalam padang mahsyar ini saya kasih tahu ibu-ibu, keadaan manusia ini Rasulullah mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan. Ada tiga keadaan manusia ketika kita nanti di padang mahsyar. Yang kedua hufatan. Hufatan itu artinya tidak memakai sendal, semuanya nyeker di padang mahsyar. Uratan. Uratan itu artinya tidak memakai baju sama sekali. Tidak ada sehelai baju pun yang nempel di badan kita. Ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Ini tiga keadaan manusia ketika dalam padang mahsyar. Aisyah pun sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tidak ketika itu setiap orang saling melihat keauratnya masing-masing, keauratnya orang lain? Kemudian kata Rasulullah SAW, wal amru asyaddu min dzalik. Perkara ketika itu lebih besar ketimbang melihat ke aurat orang lain. Maka sampai aurat pun tidak ada yang peduli lagi. Kita tidak peduli dengan aurat kita, apalagi peduli dengan aurat orang lain. Ini gambaran sedikit tentang Allah berfirman, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Tapi pernah kita bahas secara detail juga bahwasannya iya, kita tidak bisa memikul dosa orang lain. Tetapi nanti setelah ini semua terjadi, setelah hisab ini semua terjadi, akan ada syafaat besar. Ada syafaat dari teman-teman kita, ada syafaat dari anak-anak kita, ada syafaat dari orang tua kepada anaknya, ada syafaat dari teman kepada temannya. Terakhir akan ada syafaat kubro, semuanya dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kita syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayat selanjutnya bisa dibaca oleh Ibu Rini dari Payakumbuh nih, banyak jauh sekali. Ibu Rini Adiyar ya dari Payakumbuh. Bisa dibaca ayat selanjutnya. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Ya. Ya, satu ayat langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha
wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfironna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Artinya, sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekufuranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Akan tetapi, janganlah engkau teladani perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, tetapi aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik Ibu Rini. Alhamdulillah. Ayat yang bagus sekali, ayat yang panjang, terkandung makna-makna yang harus kita telusuri, harus kita pelajari tentang Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Jadi kalimat uswatun hasanah ini kalau tidak salah di Al-Quran ini ada 3 ya. Bisa dicek. Pertama ayat ini, kemudian ayat setelahnya lagi ada uswatun hasanah. Setelah itu ayat uswatun hasanahnya di uswatun hasanah. Kemudian ada di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa ditulis oleh ibu-ibu, bisa dipahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan atau memfirmankan firman uswatun hasanah yang artinya suri tauladan terbaik itu 3, ada di 3 tempat. 2 tempat yang akan kita baca yaitu di surat Al-Mumtahanah di ayat berapa ini, berarti ayat 3 dan 4. Kemudian juga ada di surat Al-Ahzab ayat 21. Ada di surat Al-Ahzab ayat 21. Apa yang ingin saya sampaikan pertama? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh suri tauladan terbaik, uswatun hasanah. Yang uswatun hasanah ini dilabelkan oleh Allah kedua nabi saja. Di ayat di firman Allah ya. Di ayat ini Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ayat selanjutnya juga di surat Mumtahanah itu masih di Nabi Ibrahim. Adapun di surat Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman, telah terdapat di dalam diri kalian atau di kehidupan kalian seorang uswatun hasanah, suri tauladan terbaik fi Rasulillah, yaitu di dalam dirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Rasulullah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu sebagai abul, dan disebut juga dengan abul anbiya, bapak dari seluruh nabi. Kemudian juga Allah melabelkan uswatun hasanah kepada cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus kenapa kita mengambil uswatun hasanah kepada selain Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih bingung? Siapa yang harus dijadikan suri tauladan? Kenapa kita meninggalkan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW walladzina ma'ahu dan orang-orang yang mempersamai Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan? Ini janji Allah. Allah sudah mengatakan uswatun hasanah. Kita mau belajar apa sih? Mau belajar tentang ekonomi, mau belajar tentang keluarga, mau belajar tentang persahabatan, mau belajar tentang duniawi, mau belajar tentang ukhrawi, mau belajar tentang akhlak, mau belajar apapun, uswatun hasanahnya ada di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 kalimat uswatun hasanah di Al-Quran, semuanya tertuju kepada Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kembali di ayat Al-Mumtahanah, tadi faidah saja, manfaat saja untuk kita. Uswatun hasanah ini di Nabi Ibrahim dan juga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke ayat Mumtahanah. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Telah terdapat di dalam kalian, yaitu sebuah suri tauladan terbaik di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi saya katakan Abul Anbiya ya. Karena Nabi Ibrahim ini punya anak Ismail alaihissalam. Di bawah Ismail alaihissalam itu tidak ada keturunan Nabi kecuali setelahnya langsung paling bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ismail itu dari Siti Hajar, ada dari Siti Sarah, itu Ishak. Ishak datang setelahnya Yakub. Yakub datang setelahnya Yusuf. Yusuf datang setelahnya Isa, Musa, dan lain-lain. Jadi dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena anak cicitnya semuanya jadi nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW adalah keturunannya Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya Nabi Ibrahim Allah berfirman, uswatun hasanah fi Ibrahim. Suri tauladan terbaik itu di Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim ketika itu memperjuangkan tauhid. Kenapa dikatakan uswatun hasanah? Memperjuangkan tauhid. Maka dikatakan idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini kalimat yang harus dijadikan fondasi tauhid di dalam hati kita. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kami, itu Nabi Ibrahim dan para pengikutnya, bura'a'u minkum, berlepas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan kami juga berlepas diri terhadap seluruh yang engkau sembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha. Dan kami sekarang akan memperlihatkan kepada kalian permusuhan. Dan wajib kita memperlihatkan permusuhan kita kepada orang yang tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maaf sebelumnya. Nah, di sini dikatakan wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Permusuhan ini akan terus ada. Permusuhan ini akan terus ada selama kalian belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seperti itu. 1 menit 1 detik sebentar saya izin pasang charger ya.
Baik. Terdengar suaranya ibu-ibu masih terdengar? Ya, kita kembali lagi. Ya, Allah berfirman, wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini semua dijadikan uswah hasanah kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu keberlepasan dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kaumnya yang ketika itu mayoritas semua mereka menyembah patung. Ya, suratnya terkenal kalau tidak salah di surat Al-Anbiya ya. Di surat Al-Anbiya ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian berhala yang besar tidak dihancurkan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disidang, Nabi Ibrahim mengatakan qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Bukan saya yang menghancurkan kata Nabi Ibrahim, tapi yang menghancurkan ini berhala-berhala yang besar ini. Coba tanya ke mereka untuk menghina kepada mereka, kok bisa kalian menyembah patung-patung yang tidak berbicara, patung-patung yang tidak bisa memberikan madarat ataupun manfaat. Nah, itu dijadikan kata Rasulullah, inilah dijadikan uswatun hasanah. Keberlepasan diri, tauhid, mengesahkan Allah, berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Menampakkan permusuhan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali kata Allah, illa qaula Ibrahim. Kecuali perkataannya Ibrahim yang ini tidak bisa dijadikan uswatun hasanah. Yang mana? Qaula Ibrahim li abihi, yaitu ucapannya Nabi Ibrahim atau doanya Nabi Ibrahim untuk ayahnya. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Yang mana Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wajar seorang anak sayang sama ayahnya walaupun beda agama. Sampai sayangnya Nabi Ibrahim pernah mengatakan berjanji kepada ayahnya, la astaghfiranna laka. Saya akan benar-benar meminta ampun kepada Allah untukmu. Dan ini tidak bisa dijadikan uswatun hasanah. Di surat Taubah Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Allah berfirman di dalam surat Taubah, wa ma kana istighfaru Ibrahim, tidaklah meminta ampunnya Ibrahim untuk ayahnya illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Hanyalah sebuah janji yang pernah dijanjikan kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas untuk Ibrahim bahwasannya ayahnya Ibrahim adalah musuh, tabarra'a min. Ibrahim langsung berlepas diri. Jadi tidak boleh ya, kita tidak boleh meminta ampun kepada Allah untuk kerabat-kerabat kita, teman-teman kita yang meninggal dalam keadaan kufur. Atau belum meninggal tapi masih dalam keadaan kufur, memintakan ampun untuk mereka tidak bisa. Yang ada kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau memintakan ampun itu tidak bisa. Maka kata Allah, illa qaula Ibrahim, kecuali perkataannya Ibrahim kepada bapaknya meminta doa untuk diampuni. Itu tidak bisa dijadikan uswatun hasanah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana 'alaika tawakkalna. Ya Allah, kepadamulah kami berserah. Wa ilaika anabna, kami berserah diri kepadamu. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah semuanya akan kembali. Nah, ini masih di Ibrahim. Kemudian Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina. Oh, ini belum dibaca ya. Kita baca, minta tolong lagi ini, ibu-ibu. Ibu Balkis tadi belum ya? Ibu Arafah, maaf. Ibu Arafah dari Bekasi. Tolong dibacakan ayat kelima. Ya, bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengeran nggak suaranya Fit? Kedengeran Ibu? Ya, bisa dibaca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna kafaru waghfir lana rabbana innaka halim. Ya Tuhan kami, jangankanlah Engkau jadikan kami sasaran atau fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, terima kasih Ibu Warofah. Barakallahu fiik. Bacaannya Oh. bagus. Sekali satu lagi deh, Ibu Balkis, satu ayat dari ayat 6. Ibu Balkis ada dari Jakarta? Ibu Balkis? Iya, ada Ustadz. Ya, silakan Ibu Balkis baca ayat 6 dan artinya. Suratnya surat Al-Mumtahanah ya Ustadz ya. Ya, betul. Oke. Ayat 6 ya. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Artinya, sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. Shadaqallahul azim. Barakallah. Terima kasih Ustadz. Syukron. Ya, sama-sama Ibu Balkis. Masya Allah, terima kasih Bu Arofah dan juga Bu Balkis yang sudah membacakan ayat yang isinya doa dan juga penekanan dari Allah. Ayat kelima Allah berfirman, ini doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Rob, ini dan juga bisa kita doakan di setiap doa kita. Kalau di hati kita ini terkadang masih ada keraguan atau di dalam hati kita ini atau kita terkadang digoyahkan oleh agama selain Islam, kita tergoda oleh agama selain Islam, kita kena fitnah-fitnahnya orang kafir yang membawa kita kepada agama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita doakan di dalam sholat kita ataupun setelah sholat kita. Allah berfirman, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Yang artinya, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Jangan jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana. Ampunilah kami, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Ini doa bisa kita baca terus-menerus. Ketika kita memiliki goyah dalam hati kita ragu dari dalam hati kita. Na'udzubillah kalau memang kita hidup di suatu lingkup yang di situ Islam minoritas. Di suatu lingkup yang di mana keluarga kita hampir seluruhnya non-muslim, contohnya kita sendiri muslim. Banyak sekali jamaah kita juga yang hidup dia mu'alaf masuk Islam, tetapi keluarga yang lain belum masuk Islam, terkadang masih tergoda dengan apa yang mereka sembah. Maka yang kita kasih itu doa ini, yaitu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana la taj'alna fitnatal lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami ini fitnah, cobaan, sasaran dari fitnah-fitnah orang-orang kafir. Waghfir lana Rabbana. Ampunilah dosa-dosa kami, wahai Allah. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha bijaksana dan juga maha perkasa. Maha perkasa dan juga maha bijaksana. Kemudian ayat selanjutnya, Allah berfirman tadi yang dibacakan oleh Ibu Balkis ya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ini penekanan yang tadi sama.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ini penekanan lagi ayatnya. Mengingatkan kembali. Benar-benar telah terdapat di dalam kalian itu, di dalam mereka itu, yaitu Nabi Ibrahim dan pengikutnya sebagai uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang berharap mendapatkan Allah dan juga hari akhir. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Tapi wa may yatawalla, orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Artinya apa? Artinya Allah tidak akan masalah kalau kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak ada masalah karena kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Kitalah yang butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui Ibu-ibu, memang Allah ini tidak, innallahu wal ghaniyul hamid ya. Allah ini maha kaya dan maha terpuji. Artinya Allah tidak butuh kita. Tapi perlu diketahui, Allah ini punya sifat ghirah namanya. Punya sifat cemburu. Cemburu kepada hambanya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di hadis bahwasanya Allah ini Allahu yaghir. Allah itu cemburu. Cemburu kepada siapa? Kepada hambanya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun di satu sisi Allah tidak peduli. Allah tidak peduli, tetapi Allah cemburu. Dan juga di surat Ghafir Allah mengatakan wala yardha li ibadihil kufr. Allah walaupun tidak peduli, Allah tidak ridho kalau ada hambanya yang kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wa may yatawalla, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa innallahu wal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh siapapun. Al-Hamid, bahkan maha terpuji, tidak butuh dipuji. Kita yang butuh kepada Allah dan kita yang butuh memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, masih terdapat beberapa waktu lagi. Kita baca deh 2 ayat lagi ya. Minta dibaca Ibu Yursita Depok nih. Ada Ibu Yursita satu, bentar. Ibu mana nih yang angkat tangan? Ada, maaf, Ibu Yursita dan Ya. Ibu itu sudah tadi ya. Ibu Yursita dulu deh baca. Asallahu yaj'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Ayat berapa? Ayat 7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Sekarang minta tolong deh Bu Nur Hayati nih. Ayat 8. Ayat ke-8. Ibu Nur Hayati ada? Ya Ibu, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin.
Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Makasih banyak, Masya Allah Ibu Nurhayati. Bacanya sangat bagus, juga mendalam. Bisa ditadaburi jadinya. Baik, mungkin kita bahas ayat-ayat terakhir ini ya. Allah berfirman di dalam ayatnya, Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Ayat pertama ini menjelaskan, ayat yang selanjutnya ini ayat ke-7 menjelaskan kepada kita bahwasannya setiap perpisahan, setiap permusuhan, kemudian setelah permusuhan ada pertemanan kembali, itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, Asallahu an yaj'ala bainakum, semoga Allah menjadikan antara kalian, wa bainal ladzina 'adaitum, dan antara orang-orang yang engkau musuhi, yang kalian musuhi, itu sesama muslim di sini maksudnya. Kalau kita punya musuh dengan muslim, kemudian kita baikan lagi, itu Allah campur tangannya. Itu campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah, yaitu timbul rasa kasih sayang kembali. Wallahu qadir, Allah mampu akan itu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya kata Rasulullah pernah bersabda, Alam ajidkum dulalan fahadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Rasulullah pernah bersabda kemarin ketika itu dengan para sahabat. Alam ajidkum dulalan, wahai para sahabat. Apakah engkau tidak ingat kalian ketika saya dapatin dalam keadaan saling bermusuh-musuhan? Ya, kalau ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, apakah kaum Ansor itu bersatu? Enggak. Kaum Ansor ini berperang antara kaum Aus dan Khazraj. Mereka berkelompok-kelompok, mutafarriqin. Mereka berpisah-pisah, mereka bermusuhan. Apakah ketika itu kaum Muhajirin juga bersatu? Enggak. Semua dalam keadaan musuh bermusuh, saling memusuhi satu sama lain. Kemudian kata Rasulullah, fahadakumullahu bi. Kalian diberikan hidayah, kalian disatukan oleh Allah dengan perantaraku. Wa kuntum mutafarriqin, dan kalian berpisah-pisah. Fa'allafakumullahu bi, dan kalian disatukan oleh Allah lewat perantaraku. Makanya Allah berfirman ya di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Anfal contohnya, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan ayyadaka binasrihi. Allah lah yang memberikan kepada kalian kemenangan. Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan antara hati-hati kalian. Jadi semua permusuhan, pertemanan setelah itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah ini mencintai pertemanan antara sesama muslim, tidak boleh saling bermusuh-musuhan. Bahkan Rasulullah memberikan batas ya. La yahjuru akhaka fawqa salatin wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Jangan kalian bermusuhan, berdiam diri dengan teman kalian lebih dari 3 hari. Dan yang paling baik adalah yang memulai dengan Assalamualaikum. Memulai dengan salam. Apalagi orang Indonesia ini ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu. Aduh, kalau sudah marah-marahan, Masya Allah. 1 bulan, 2 bulan nggak berbicara ini. Betul nggak ibu-ibu? Betul ya. Terakhir, ayat terakhir yang saya janjikan tadi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 2 ini yang terakhir, yang tadi saya katakan bahwasannya kita disuruh berlepas diri kepada kafir harbi yang menyerang kita. Harus kita musuhi mereka, kita harus perangi mereka, tumpahkan darah mereka karena mereka menumpahkan darah kita. Kita bunuh mereka karena mereka bunuh teman-teman kita. Nah, tapi kalau kepada kafir-kafir yang zimmi, mu'ahad, non-muslim yang tidak menyerang kita, Allah mengatakan,
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang untuk kita berteman baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi kita. Tidak mengusir dari agama kita. Tidak mengusir dari halaman kita. Dari rumah kita. An tabarruhum. Berbuat baik kepada mereka. Apalagi kalau mereka tetangga kita. Apalagi kalau mereka ini teman-teman kita, berbuat baik. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil juga kepada mereka. Kita harus seperti itu. Makanya kata Rasulullah, tetangga itu ada 3. Terkadang kata Rasulullah, tetangga kamu yang bukan agama muslim dan juga bukan kerabat kamu, dia punya hak 1, yaitu hak sebagai tetangga. Tapi kalau kalau tetangga kamu adalah muslim dan juga tetangga kamu punya 2 hak berarti. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim. Kalau tetangga kamu 3, yaitu punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Jadi kita dengan tetangga yang non-muslim harus berbuat baik juga. Selama mereka tidak memusuhi kita. Selama mereka tidak mengusir kita. Tidak memerangi kita. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tawallawhum. Beda halnya kalau orang tersebut memusuhi kita. Oh, nggak boleh. Ini isi dari pertemuan kita. Tidak boleh kita berteman baik, menjadikan mereka aulia, menjadikan mereka teman baik untuk kita, orang-orang yang memerangi kita. Orang-orang yang memusuhi kita. Tidak ada kata maaf. Tidak ada kata berteman antara kita dengan orang-orang yang memusuhi kita. Siapapun. Bukan hanya memusuhi kita atau memusuhi saudara-saudara kita. Memusuhi saudara-saudara kita di Palestina, kita tidak ada berbuat baik kepada orang Israel. Karena mereka memerangi teman-teman kita. Karena al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, kata Rasulullah. Satu mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Yang saling menguatkan satu sama lain. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wa sahar. Kalau satu sakit, maka yang lain juga akan sakit. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa mendapat pelajaran dari hari ini. Kita bisa menjadikan mana yang teman baik dan juga teman yang tidak baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf lebih 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Haris Abdul Aziz atas banyak hikmah pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga bisa belajar kembali di Quran Talks. Sebagai penutup, Ustaz mohon izin mungkin untuk bisa memberikan pesan-pesan penutup atau nasihat kepada Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kalimat penutup, kita sebagai manusia harus pintar-pintar dalam memilih teman. Karena kita akan diutus dengan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah mengatakan, "Madza a'adatta laha?" Apa yang engkau telah siapkan untuk hari kiamat tersebut? Kemudian kata sahabat tersebut, "Ma a'adattu syai'an illa anni uhibbuka ya Rasulullah." Saya tidak mempersiapkan apapun untuk hari kiamat kecuali saya mencintaimu wahai Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Kalian bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintainya Rasul, kita akan bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mencintai non-muslim, maka kita akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang non-muslim. Ahbib ma syi'tum. Cintailah orang-orang yang kalian kehendaki. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asal jaza Bapak Ibu Ayah Bunda dan Ustaz Haris Abdul Aziz atas perjumpaan kita pagi hari ini.
Semoga insya Allah banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, barangkali Bapak Ibu Ayah Bunda yang ingin mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah, menutup kajian kita pagi hari ini dengan berinfak pagi melalui Quran Talks atau titik balik seperti biasa ya, mangga boleh di-scan barcode-nya, boleh disalin nomor rekeningnya 71788677003 atas nama titik balik insya Allah. Dan juga mau izin informasikan di hari Sabtu dan Ahad, insya Allah kita akan ada kelas bersama dengan Dr. Gustavianza dengan tema waspada syaraf kejepit ya. Insya Allah kita akan belajar lagi di sana. Untuk yang belum daftar, mangga silakan daftar. Insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan ilmu dan hikmah terbaik terkait dengan kondisi kita hari ini yang mungkin sudah mulai mengalami ya kondisi-kondisi seperti ini. Jadi mangga Bapak Ibu silakan daftar. Nanti kehadiran Kak Arsy yang akan bantu proses pendaftarannya ya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita, perjumpaan kita pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, sehat-sehat Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Sampai ketemu lagi besok. Noga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dulu Kak. Ustaz.